الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puja-puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, hingga di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya, untuk melaksanakan salat maghrib sebagai kewajiban kita. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu kita dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama kita. Mudah-mudahan dengan niat kita yang saleh, yang salehah, sejak kita melangkahkan kaki dari rumah kita menuju masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita jalan menuju surganya. Sebagaimana janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang mana dengan di jalan tersebut tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, mempelajari agama, Al-Quran dan Sunnah, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju surga. Salawat serta salam marilah kita ucapkan dan senantiasa kita perbanyak, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi sebab bagi kita mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Karena orang yang paling berhak dengan syafaat beliau adalah orang yang paling banyak bersalawat atasnya. Dan juga dengan salawat yang kita ucapkan tadi bisa menjadi sebab pula bagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di malam yang mulia ini, kenapa kita katakan malam yang mulia, malam yang agung? Karena malam ini termasuk malam di bulan haram. Maka kita insya Allah akan membahas tentang keistimewaan bulan haram tersebut.
bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan, sehingga di dalam bulan tersebut Allah larang berperang, Allah larang menumpahkan darah, Allah haramkan. Itu saking mulianya dan istimewanya bulan tersebut. Kemudian di dalam bulan-bulan haram Allah sisipkan hari-hari yang Allah pilih, waktu-waktu yang Allah tentukan, kemudian Allah istimewakan dari waktu-waktu yang lain, sehingga ibadah yang dilakukan di malam-malam haram tersebut, di dalam malam-malam bulan haram tersebut, Allah lipat gandakan pahalanya. Bahkan bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, dosa pun ketika dilakukan di bulan haram, karena Allah muliakan bulan itu, kemudian kita langgar kemuliaannya dengan dosa, maka dosa pun Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan dosanya apabila dilakukan di dalam bulan-bulan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas tentang Ashhuril Hurum, kemudian jika ada waktu nanti kita akan lanjutkan sedikit tentang amalan di bulan Zulhijjah, karena sekarang kita sudah berada di akhir bulan Zulqa'dah, yang termasuk bulan haram juga. Tanggal 25 masuk tanggal malam 26 bulan Zulqa'dah. Kemudian masuk lagi bulan Zulhijjah, yang Allah pilih juga di dalam bulan Zulhijjah tersebut hari-hari yang Allah agungkan, hari-hari yang Allah utamakan, Allah muliakan, Allah istimewakan amal ibadah di dalamnya. Begitu juga kalau orang melakukan dosa, Allah lipat gandakan dosanya ketika dilakukan di bulan yang Allah muliakan. Mungkin sedikit perkenalan supaya silaturahmi kita atau silah ukhuwah kita bisa lebih dekat, lebih akrab, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama ana Qori Warzuki. Kalau di sini ada salah tulis sedikit hurufnya, Warjuki. Yang benarnya Warzuki. Asal dari Sumatera Barat, dari Padang, kotanya kota Solok, kampungnya Singkara, Danau Singkara. Kemudian merantau ke Jakarta kuliah, kuliah ke Jakarta di Lipia dari tahun 2001 kalau nggak salah, sampai 2011. Kemudian 2012 merantau lagi, dapat amanah di Saudi Arabia, di Provinsi Al-Qasim, di kota Buraidah, tetangganya markas Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin kotanya Unaizah. Kalau ana dulu dapat amanah di sana di kota Buraidah, yang jaraknya hanya sekitar 20 sampai 25 kilo. Markas Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Di sana dapat amanah sebagai dai, sebagai penterjemah di kantor dakwah. Kemudian 5 tahun di sana. Kemudian setahun lagi hijrah juga, merantau lagi dari Qasim, merantau ke Mekah, karena jarak dari Qasim ke Mekah walaupun satu jazirah tapi jaraknya cukup jauh. Dari Qasim ke Mekah itu sekitar 850 kilo, sekitar 850 kilo. Kemudian tinggal di kota Mekah dan bekerja bebas di travel waktu itu. Kemudian tahun 2018 pulang dan bergabung di pondok pesantren Madinatul Quran bersama Ustadz Fauzan Abdullah.
Ya, karena dulu waktu di Saudi kita pernah ketemu tahun 2013. Beliau berkeliling ke kantor-kantor dakwah. Ya. Kemudian ya kita bertemunya di kantor dakwah tahun 2013. Kemudian ketemu lagi tahun 2019 ya, di pondok pesantren Madinatul Quran. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih mengajar di situ. Ya. Itu mungkin sekedar perkenalan singkat. Kalau ingin lebih dekatnya kita nanti bisa ngobrol-ngobrol, ya, bisa bertukar nomor handphone atau nomor WhatsApp, bisa saling bersilatul ukhuwah atau saling bertanya-tanya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Tadi kita sudah menyinggung ada dua pembahasan besar yang sebenarnya kita akan bahas ya, jika waktu memungkinkan. Ya. Yang pertama adalah tentang Ashhurul Hurum yang kita berada di dalamnya, ya, bulan-bulan haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, qala ta'ala inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan waktu, bulan, menetapkan tahun, bulan, minggu atau pekan, hari, dan waktu-waktu yang lain. Semuanya sudah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bulan Allah tetapkan 12 bulan. Dan 4 diantaranya hurum atau yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah haramkan pertumpahan darah di dalamnya. Makanya dinamakan bulan haram, diharamkan perang di dalamnya. Bahkan pernah terjadi 3 sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah menuju Mekah, perbatasan Mekah, untuk memata-matai orang Mekah. Karena Rasul sudah sampai di Madinah dan diperintahkanlah 3 sahabat ini berangkat ke perbatasan kota Mekah, melihat perkembangan orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah sepeninggal kaum muslimin. Dan ketika itu bertepatan dengan bulan haram atau di akhir bulan haram. Maka ketiga sahabat ini salah satunya adalah Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini iparnya Nabi. Saudarinya Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Nabi SAW. Dan beliau merupakan sahabat yang mulia. Diutuslah oleh Nabi ke perbatasan kota Mekah yang tujuannya hanya memata-matai saja. Akan tetapi ketika sampai di perbatasan kota Mekah, di sebuah kebun kurma yang biasa dilalui oleh kafilah dagangnya orang-orang kafir Quraisy dari negeri Syam, masuk ke kota Mekah. Maka ketika itu Abdullah bin Jahsy melihat kafilah dagang yang besar. Mereka membawa harta dari negeri Syam, hasil perdagangan mereka. Maka bermusyawarahlah 3 sahabat ini, apakah kita akan ambil untuk mengganti rugi harta kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang kafir di kota Mekah, sehingga mereka tinggalkan semuanya, rumah mereka, perkebunan mereka, perdagangan mereka, harta mereka semua ditinggalkan di kota Mekah. Berangkat hijrah ke kota Madinah tidak membawa apa-apa. Nah, untuk mengganti itu maka musyawarahlah 3 orang tadi. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah kesepakatan, kita serang. Padahal hari itu adalah di akhir hari bulan haram.
Karena menurut mereka kalau seandainya kita tunggu besok habis bulan haram, mereka masuk Mekah, lebih tidak boleh lagi diganggu karena berada di tanah haram. Tanah haram dilarang keras untuk menumpahkan darah. Maka sepakatlah mereka untuk mencegatnya di luar batas haram, di luar tanah haram, tapi masih berada di dalam hari bulan haram. Nah, ketika mereka cegat kafilah dagang ini, ada 3 orang prajurit yang menjaganya. Maka yang 3 ini, yang satu terbunuh, yang satu lari kabur ke kota Mekah, dan yang satu lagi ditawan. Walhasil, ketika 3 orang sahabat ini membawa satu tawanan, membawa kafilah dagang harta rampasan yang berupa ghanimah ke kota Madinah, maka ditolak oleh Nabi SAW. Nabi tidak menerima sedikit pun, karena mereka melakukan pelanggaran di bulan haram dan Nabi tidak memerintahkan mereka. Bahkan ketika itu para sahabat mengucilkan 3 orang sahabat ini. Semua sahabat Ansar, sahabat Muhajirin yang ada di kota Madinah memusuhinya karena mereka melakukan kesalahan. Akan tetapi ketika mereka terus bermunajat, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubatnya. Dan Allah membela mereka dengan menurunkan ayat dan mengatakan bahwasanya yang dilakukan oleh orang-orang kafir di kota Mekah ketika mengusir orang kaum muslimin sehingga mereka hijrah meninggalkan kampung halaman mereka, itu lebih besar kesalahannya ketimbang kesalahan yang dilakukan oleh 3 orang sahabat ini. Ini membuktikan bahwasanya perang atau menumpahkan darah di dalam bulan haram sangatlah dilarang. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra, minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wa Muharram wa Rajab syahrun mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya zaman, waktu berlalu, berjalan sesuai dengan ketentuan yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, maka waktu itu terus berjalan, berputar sesuai dengan ketetapan Allah. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya 1 tahun itu terdapat 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yang Allah agungkan, yang Allah istimewakan, yang Allah larang pertumpahan darah di dalamnya. 3 diantaranya berurutan. Dzul Qa'dah yang kita sekarang berada di dalamnya, dan kita sudah di akhir-akhir sekarang. Tanggal 25 atau 26 Dzul Qa'dah. 4 hari lagi atau 5 hari lagi kita sudah masuk ke bulan Dzul Hijjah. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. 3 berurutan. Kemudian yang satunya antara Jumada dan Sya'ban. Jumada al-akhir. Kemudian Sya'ban. Di tengah-tengahnya adalah bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan haram yang Allah agungkan, yang Allah istimewakan. Kemudian di akhir ayat tadi, dalam surah At-Taubah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan tersebut. Artinya apa? Jangan melakukan maksiat. Jangan menzalimi diri. Karena dengan melakukan maksiat kita menzalimi diri. Kita akan mendapatkan balasan
kelak di akhirat. Maka jangan lakukan maksiat di dalam bulan tersebut. Walaupun maksiat, dosa di dalam semua bulan itu diharamkan. Semua bulan diharamkan. Enggak ada hari yang dibolehkan maksiat di dalamnya. Tetap haram hukumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan di dalam ayat ini fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan yang Allah muliakan tadi. Kenapa? Karena dosa di dalamnya Allah lipat gandakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an di dalam ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Beliau mengatakan fi kullihin. Di dalam semua bulan, 12 bulan itu haram. Jangan melakukan kezaliman. Akan tetapi ikhtassa min dzalika arba'ata ashhur. Allah khususkan lagi kezaliman yang dilakukan di dalam 4 bulan tadi. Sehingga faja'alahunna haraman wa 'azzama hurumatih. Allah jadikan kezaliman di dalam 4 bulan itu haram dan keharamannya Allah lipat gandakan. Allah agungkan, Allah besarkan keharamannya. Faja'ala adz-dzanba fihinna a'zam wal 'amalu shalih wal ajru a'zam. Dosa yang dilakukan di dalam bulan tersebut lebih besar daripada dosa dilakukan di bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan amal saleh. Karena amal saleh yang dilakukan di dalam bulan tersebut lebih besar pahalanya. Allah lipat gandakan. Bahkan menjadi amalan yang paling Allah cintai daripada amalan saleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ayat ini juga dijelaskan oleh Imam Qatadah. Imam Qatadah ini muridnya sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yang berasal dari Kufah. Karena Abdullah bin Mas'ud membuka majelis di Kufah ketika diutus oleh khalifah. Beliau berangkat ke Kufah sebagai muallim. Kemudian di tahun berikutnya sebagai wali, sebagai gubernur. Nah, beliau mengajarkan keilmuan di sana, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsirnya. Dan belajarlah dari beliau Qatadah yang berasal dari negeri Kufah tersebut, atau negeri sekarang ini di Irak ya, Irak atau Iran. Beliau menjelaskan tentang ayat fala tadlimu fihinna anfusakum. Beliau mengatakan sesungguhnya kezaliman di dalam bulan haram a'zam khati'ah, adalah kesalahan yang besar. A'zam khati'atan wa wizran minadh-dhulmi fi ma siwah. Jadi kezaliman yang dilakukan di dalam bulan tersebut merupakan kesalahan ataupun dosa yang lebih besar ketimbang dosa yang dilakukan di bulan-bulan atau di hari-hari yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Beliau menjelaskan innallaha astafa safaya min khalqih, istafa minal malaikati rusula wa minan nasi rusula wastafa minal kalami dzikra wastafa minal ardil masajida wastafa minas syuhuri ramadhana wal ashhural hurum wastafa minal ayyami yaumal jum'ah wastafa minal layali lailatal qadri fa'azzimu ma 'azzamallah. Sesungguhnya Allah memilih apapun yang Allah kehendaki dari makhluknya. Ketika Allah menciptakan makhluk, kemudian Allah jadikan salah satunya istimewa dibandingkan yang lain. Itu adalah kehendak Allah. Allah menciptakan hari, Allah memilih satu hari kemudian diistimewakan di antara hari-hari yang lain. Itu adalah kehendak Allah. Seperti Allah menciptakan malaikat, kemudian menjadikan malaikat itu sebagai rusul, utusan-utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia, kemudian memilih dari manusia itu rasul-rasul yang membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari rasul-rasul tadi Allah pilih lagi ulul azmi minar rusul,
Kemudian dari ulul azmi minar rusul, Allah pilih lagi, Allah istimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Rusul, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, penghulunya seluruh manusia, penghulunya seluruh para nabi, penghulunya seluruh para rasul. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga memilih Al-Quran sebagai zikrah, pengingat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi yang begitu luas. Kemudian Allah pilih tempat yang Allah istimewakan di atas permukaan bumi tadi, yaitu al-masajid, masjid-masjid. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bulan-bulan yang 12, kemudian Allah pilih Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hari-hari. Kemudian Allah pilih hari Jumat sebagai hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain, Sayyidul Ayyam. Begitu juga dengan 350 hari di dalam hijriyahnya, atau 365 hari bulan masehinya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 350 hari, 60 hari bulan hijriyahnya. Kemudian Allah pilih satu hari dan Allah istimewakan di antara hari-hari yang lain, yaitu Lailatul Qadar. Sehingga satu malam beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Inilah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Qatadah mengatakan, fa'azzimu ma'azzamallah, maka agungkanlah, muliakanlah apa yang Allah muliakan, istimewakanlah apa yang Allah istimewakan. Dengan apa? Dengan amal ibadah. Yang amal ibadah yang biasa kita lakukan, salat wajib, salat rawatib, salat qiyamul lail, atau salat tahajud, atau salat duha misalnya, kita lakukan di bulan-bulan yang lain, maka kita tingkatkan lagi di bulan-bulan haram. Begitulah memuliakan bulan haram. Dan sekurang-kurangnya, kalaupun misalnya salat kita begitu-begitu juga, yang sunnah, yang wajibnya, yang sunnahnya, puasa kita yang wajibnya, yang sunnahnya misalnya, begitu-begitu juga, nggak ada kita tambah. Tapi sekurang-kurangnya, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan melakukan kezaliman, jangan bermaksiat kepada Allah, jangan menzalimi diri kita di dalam bulan tersebut, karena Allah memuliakan dan mengistimewakan bulan tersebut. Kemudian Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan tentang ayat ini, fala tadlimu fihinna anfusakum fi hadhihi al-ashhur al-muharramah li'annaha akidun wa ablagh fil ithmi min ghairiha. Kenapa Allah mengkhususkan 4 bulan haram, sementara kezaliman itu sebenarnya haram dimanapun bulannya, kapanpun harinya? Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, Allah mengkhususkannya karena di dalam 4 bulan yang Allah muliakan tadi, dosa lebih besar. Dosa lebih besar ketimbang di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dosa dilakukan di tanah haram. Jadi Imam Ibnu Katsir mengkiaskan dengan tanah haram. Dosa kita lakukan di sini, di Indonesia, misalnya apa? Misalnya mencuri. Mencuri di Indonesia dengan mencuri di Mekah, di tanah haram, Allah bedakan dosanya. Karena di tanah haram, di tanah yang Allah agungkan, di tanah yang Allah muliakan. Sebagaimana kita menumpahkan darah di sini dengan menumpahkan darah di sana, beda hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ketika berperang di luar bulan haram dibolehkan, tapi berperang di dalam bulan haram dilarang, diharamkan.
Berperang di luar tanah haram dibolehkan, tapi berperang di dalam tanah haram dilarang. Maka kita dengar, kita baca kisah tentang Fathu Makkah, ketika para sahabat sudah merasa jumlahnya sangat banyak, lebih dari 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk menaklukkan kota Mekah yang tadinya mereka diusir dari kampung halaman mereka. Mereka disiksa, disakiti, bahkan ada yang dibunuh. Tapi ketika kaum muslimin sudah kuat masuk ke kota Mekah, mereka mengatakan apa? Ini adalah malhamah kubra, katanya. Yaumul malhamah, hari pembalasan, hari petumpahan darah. Tapi Rasul mengatakan tidak. Hadhihi yaumul marhamah, hari kasih sayang. Sehingga ketika penaklukan kota Mekah, tidak satupun darah yang menetes ke permukaan bumi. Penaklukan kota Mekah dengan kedamaian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya Islam dan setelah datangnya Islam, tanah haram adalah tanah yang dimuliakan. Tidak ada sedikit pun pertumpahan darah. Bahkan orang-orang kafir saja ketika ingin mengeksekusi sahabat Nabi, seperti Khubayb bin Adi yang mereka tangkap ketika selesai terjadi perang Badar, mereka ingin balas dendam kepada sahabat Nabi. Kemudian mereka tangkap sahabat Nabi yang bernama Khubayb bin Adi. Ketika ingin mereka siksa, mereka bunuh, mereka iris-iris tubuhnya. Mereka tidak berani melakukannya di dalam tanah haram. Mereka bawa keluar tanah haram, yaitu ke negeri, ke daerah Tan'im, yang saat ini ada perbatasan tanah haram dengan tanah halal. Di sana sahabat Nabi dieksekusi, disalib, kemudian diiris-iris tubuhnya, kemudian sampai dibunuh. Mereka kafir, mereka benci dengan Islam, tapi mereka memuliakan ardul haram, tanah haram. Maka ketika Islam datang pun, Islam memuliakan tanah haram. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi juga demikian. Di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, khassallahu ta'ala arba'ata ashhur al-hurum bidzikri wa naha 'anil zulmi fiha tasyrifan laha. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kezaliman, dan Allah mengkhususkan 4 bulan dengan menyebutkan fala tazlimu fihinna anfusakum. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan bulan tersebut, sehingga kita dilarang keras untuk melakukan kezaliman ataupun dosa di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagaimana di dalam surah Al-Hajj ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim." Siapapun yang berkeinginan melakukan kezaliman, melakukan dosa, kefajiran di dalam tanah haram dan di dalam bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, nudhiqhu min adzabin alim. Kami akan memberikan kepadanya azab yang sangat pedih. Kemudian di antara kemuliaan yang lain, bahwasanya anna fiha yahrumu atau yuhramu fiha ibtida'ul qital. Di dalam bulan tersebut Allah haramkan peperangan. Itu menandakan bulan tersebut adalah bulan yang haram, bulan yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar, janganlah kalian menghalalkan syiar-syiar Allah, dan janganlah kalian melanggar bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan atau melakukan dosa di dalamnya. Kemudian
Di dalam surah At-Taubah ayat 5 juga Allah berfirman, "Fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuh." Nah, ini buktinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika lewat bulan-bulan haram, lewat bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian tadi ada Rajab, maka di luar bulan-bulan tersebut faqtulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik. Jadi di dalam bulan haram Allah larang keras, tapi ketika bulan itu sudah lewat, faqtulu, maka perangilah mereka, orang-orang musyrik tersebut. Ini juga menandakan bahwasanya Allah sangat mengagungkan bulan-bulan haram ini secara umum, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Adapun secara khusus seperti bulan Zulqa'dah, di dalam bulan Zulqa'dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah beliau. Allah Subhanahu wa taala memilihkan waktu untuk beliau melaksanakan ibadah umrah. Yang mana di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah di dalam seumur beliau ada 4 kali umrah. 4 kali umrah. 3 di antaranya beliau lakukan di setiap tahun di bulan Zulqa'dah, yaitu di bulan Zulqa'dah ini. Yang satunya beliau lakukan di bulan Zulhijjah bersamaan dengan haji wada', haji yang pertama dan yang terakhir yang beliau lakukan, haji perpisahan, itu dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan as-sahih indal ulama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara 4 umarin wa hiya umratul Hudaybiyah 'amus 6 wa umratul Qada' 'amus 7 wa umratul Ji'ranah 'amus 8 was salasatu kunna fi Dzil Qa'dah war rabi'atu umratuhu ma'a hajjati al-wada'. Para ulama mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah 4 kali. Yang pertama adalah di tahun ke-6, ketika beliau terhenti di Hudaybiyah, itu di bulan Zulqa'dah. Beliau berangkat di bulan Zulqa'dah dari Madinah menuju Mekah, kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah, karena mereka mengira bahwasanya Rasul ingin berperang. Padahal Rasul ingin umrah, karena beliau membawa apa? Membawa hewan kurban. Membawa hewan kurban kambing yang akan disembelih di kota Mekah dan akan dibagikan dagingnya. Ini bukti beliau bukan masuk untuk berperang, tapi untuk umrah. Tapi orang-orang kafir mengira bahwasanya beliau dan para sahabat ingin memerangi Mekah, sehingga dihadang di Hudaybiyah. Maka terjadilah di sana sulh, perjanjian bahwasanya beliau tidak jadi melakukan ibadah umroh di tahun itu. Maka beliau kembali ke kota Madinah. Kemudian tahun berikutnya, tahun ke-7, beliau berangkat lagi, ingin melaksanakan ibadah umroh, umratul Qada'. Umratul Qada', karena umrah di tahun ke-6 tidak jadi selesai, maka diqada' di tahun berikutnya, yaitu di tahun ke-7 Hijriah. Ini juga dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Zulqa'dah. Kemudian yang ketiga adalah umratul Ji'ranah, ketika beliau berangkat dari kota Madinah berhenti di Ji'ranah, sehingga Ji'ranah juga menjadi miqat, bagi penduduk Mekah yang ingin umrah bisa memulai ihramnya di Tan'im, karena di Tan'im juga merupakan batas halal dan haram. Kemudian bisa memulai di Hudaybiyah, kemudian juga bisa memulai ihramnya di Ji'ranah, karena Nabi SAW juga memulainya dari sana. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah beliau umrah bersamaan dengan haji, karena haji beliau adalah haji
qiran. Ya, haji qiran, haji yang digabungkan dengan umrah tanpa tahallul. Ya, jadi umrah nggak ada tahallul langsung masuk haji. Ya, itu haji qiran, haji yang digabungkan antara ibadah haji dengan umrah. Nah, ini dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika bersamaan dengan haji wada'. Sebagaimana pendapat para ulama tadi diperkuat dari hadis dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW i'tamara arba'a umarin fi dzilqa'dah illa allati i'tamara ma'a hajjatihi. Ya, dari Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah 4 kali, 3 di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah beliau bersama hajinya yang digabung dengan hajinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini diantara keutamaan bulan Dzulqa'dah secara khusus, begitu juga dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir tentang keutamaan ini adalah hari bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang Allah istimewakan, yang Allah agungkan, yang Allah cintai. Amal ibadah di hari tersebut melebihi kecintaan beliau, kecintaan Allah, ibadah di dalam hari-hari yang lain. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Qala, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'." Ya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan tidak ada amalan saleh yang dilakukan di dalam 10 hari tadi. Sebentar lagi kita 4 hari lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Amal saleh yang dilakukan di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain. Sehingga para sahabat terheran dan bertanya, "Ya Rasulullah, termasukkah jihad di bulan-bulan yang lain? Jihad fi sabilillah?" Maka Rasul mengatakan, "Iya, termasuk jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang berangkat jihad itu membawa semua hartanya, membawa dirinya, kemudian dia tidak kembali dari perang tersebut. Yang kembali apa? Hanya namanya saja. Dia syahid di dalam perang tersebut dan semua hartanya habis dia korbankan untuk jihad di jalan Allah. Baru sebanding dengan amalan saleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah di awal. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari di bulan Dzulqa'dah ini yang terakhir, kemudian di 10 hari bulan Dzulhijjah dengan amal-amal saleh yang tentunya diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita masuk waktu salat. Kita azan dulu, salat dulu ya. Nanti insyaallah setelah sholat kita bahas tentang amalan di bulan Dzulhijjah, terkhususnya adalah kurban. Ya, ini insyaallah akan kita jelaskan di setelah sholat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.